Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: At-ta'limul adab qabla ilm. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di majelis ilmu fardhu ain ini yang insyaallah penuh barakah. Marilah kita sama-sama kita menancapkan niat kita kembali. Kita mentuluskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat bertakikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kita di sini ingin melanjutkan salah satu program kita, yaitu program mengaji tempo dulu. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah judul, adab-adab dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus memperhatikan adab-adab, karena dengan adab-adab itulah ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi sebuah keberkahan. Dan apabila adab itu terputus, maka putuslah sebuah keberkahan itu. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh guru kita, yakni Guru Ahmad Soleh, kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Soleh. Dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inuhu ala umuri wad dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih terus dapat dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang begitu sangat indah, yang sangat mulia, yaitu suasana kita ingin bersilaturahmi dalam rangka untuk mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Dan ini tidak setiap orang-orang yang beriman diberi oleh Allah kesempatan untuk kita dapat menuntut ilmu atau mengilmui diri dengan ilmu Islam. Karena tidak sedikit orang-orang yang beramaliyah dengan amalan-amalan yang jahil, amalan-amalan yang diyakini dengan kebodohannya sendiri.
Dan sekali lagi mudah-mudahan kita selalu digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang siddiqin atau kaum yang shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam teruslah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya kita berharap agar kita juga semua diakui oleh Rasulullah nantinya di yaumil qiyamah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam program yang sedang kita laksanakan, yaitu majelis ilmu dengan program ngaji tempo dulu, di mana program Al-Ngaji Tempo Dulu ini adalah bentuk sekarang yang disebut replika yang ada dan yang hadir di zaman dahulu. Karena tidak mungkin lagi, sebab kereta-kereta kuda di zaman sekarang tidak ada lagi. Seperti zaman dahulu, mobil-mobil tidak ada. Di zaman tahun 1800 sekian itu nggak ada. Jadi terlebih-lebih lagi di perkampungan ya. Jadi zaman dahulu itu memang betul-betul, apalagi cara belajar dan lain sebagainya. Tentu ini sangat mempengaruhi kepada kehidupan kita sekarang, di mana kita butuh originalitas. Maka disebut ngaji tempo dulu, itu maksudnya kita mau belajar macam dahulu. Karena model zaman sekarang ini sudah banyak kaidah-kaidah keaslian daripada menuntut ilmu, itu banyak yang hilang ya. Jadi jangankan masalah menuntut ilmu sesuai dengan apa yang telah kita bahas di episode yang telah lalu, merupakan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani saja, makanan saja. Banyak makanan-makanan jasmani yang zaman dahulu yang sekarang sudah banyak punah, yang banyak tidak bisa kita nikmati lagi. Dan ini sangat-sangat rasional sekali. Nah, sehubungan dengan yang telah kita bahas di episode yang telah lalu, yaitu tentang syarat belajar, di situ kita telah mengetahui bahwa kita sudah terdaftar apabila sudah benar-benar mematuhi syarat belajar yang 6 perkara. Kita sudah benar-benar terdaftar di situ menjadi seorang penuntut ilmu. Cuman belajar ilmu kerohanian yang menyangkut dengan hal-hal ukhrawi, tentu di sini tidak ada kartu tanda pelajar atau mahasiswa atau apapun namanya. Jadi yang menandakan itu langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan penilaian dan yang memberikan apresiasi. Maka berhati-hatilah apabila kita sudah duduk di dalam majelis ini. Kita sudah menjadi sesuatu yang benar-benar harus kita ikuti dengan bersungguh-sungguh. Namun sayangkan apabila memang kita tidak mengetahui bagaimana bersungguh-sungguh itu juga
caranya juga menjadi sulit bagi kita. Ada orang yang ingin serius, ingin bersungguh-sungguh, tapi cara bersungguh-sungguhnya juga nggak mengerti. Karena kita di dalam cara ingin bersungguh-sungguh, cara ingin belajar dengan baik itu, di dalam agama ini tidak bisa menurut apa yang kita pikirkan. Semua itu sudah diatur di dalam undang-undangnya, di dalam aturan-aturan yang telah diterapkan para ulama. Maka kalau kita jumpai umpama maaf kita belajar di kota-kota besar umpamanya, ya, terlebih-lebih lagi kita belajar di YouTube misalnya, di situ kita nggak menjumpai perkara-perkara seperti ini. Apa yang akan kita bahas nanti sudah tidak ditemui lagi, jarang sekali. Hampir sepanjang sepengetahuan yang saya pernah menjumpai, hampir tidak pernah ini dibahas. Karena belajar atau menuntut ilmu ini sekarang itu bukan lagi menurut apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, tapi sudah menurut hawa nafsu kita sendiri sebagai seorang penuntut ilmu atau orang yang ingin tahu akan sesuatu. Jadi sebebas-bebasnya saja jadi kita ingin belajar. Nah, ketahuilah di dalam perkara ilmu kerohanian ini, apabila ilmu itu ingin menjadi bentuk membimbing rohani, maka dia akan jauh berbeda dengan ilmu yang hanya sebatas ingin menjadi sebuah pengetahuan. Maka kita mesti mengetahui sebelumnya, terlebih dahulu mesti saya angkat sedikit. Yang memberi asupan jasmani kita dari kecil, dari semenjak kita lahir, tentulah bapak, ayah kita. Nah, yang memberi asupan rohani tentu juga sebenarnya ada bapaknya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana abu ruh, aku bapaknya ruh. Nah, kalau Nabi Adam itu bapak segala jasa. Nah, maka dari itu Nabi Adam itu sekalipun Nabi Muhammad belum lahir, dia sudah tahu. Nabi Adam sudah tahu kemuliaan Nabi Muhammad itu seperti apa, sudah terpampang. Nah, jadi kalau masalah ilmu, masalah rohani, ini nggak ada tua mudanya. Barang siapa yang memang belum pernah mengetahui, belum pernah belajar, mau 1000 tahun sekalipun umurnya, tetap dia masih belum bisa dikatakan tua. Umpama dia umur 70 tahun baru mulai belajar sekarang, ya berarti umurnya baru 1 hari. Biar dia umur baru 20 tahun tapi dia udah 5 tahun belajar, udah 5 tahun umurnya ya. Nah, berarti yang dimaksudkan di sini adalah ilmu dan amal yang dibutuhkan rohani tadi, dia akan terbentuk dengan mengisi relung rohani. Jadi rohani kita itu tumbuh besar 5 tahun sudah, walaupun umurnya 20 tahun. Tapi biar 70 tahun umurnya, dia baru belajar 1 hari umurnya. Maka apabila kita tidak belajar tadi, ini akan berbahaya bagi kita semua. Mau beribadah, jangankan nggak beribadah, mau beribadah pun itu terancam kita berbuat maksiat. Dan ini selalu saya ulang-ulang terus, biar jangan sampai kita tertipu dan tertipu. Keinginan atau himmah atau semangat kita untuk beribadah dalam kebodohan
di mana ini adalah bernilai sia-sia, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu sholawat, baik itu baca Quran. Sholat yang tidak dilaksanakan dengan ilmu, maksiat. Sholat yang begitu tinggi dan besar saja bisa jadi maksiat. Membacanya saja salah, menjadi haram. Apakah hal ini menjadi sebuah renungan bagi orang zaman sekarang? Tentu tidak. Kalau sudah sholat, selesai sudah. Tidak lagi dipikirkan lagi hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu sekarang kita mulai ingin belajar itu dengan bersungguh-sungguh. Nah, cara bersungguh-sungguh di dalam belajar itu diberitahu, diajarkan oleh para ulama, terutama yang kita ambil adab-adab belajar itu daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam judul kitab beliau As-Sayyul Salikin. Jadi beliau menuliskan di dalam kitab itu bermula ada dua perkara tentang adab apabila orang itu ingin menuntut ilmu. Adab kepada dirinya sendiri dan adab kepada guru yang mengajarnya itu. Kenapa kita mementingkan adab ini? Sebab sudah tidak bisa kita pungkiri lagi di dalam agama ini kita butuh keberkahan. Salat, puasa dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain itu butuh keberkahan. Jadi apabila kita tidak diberi keberkahan di dalam ibadah kita itu, maka akan sia-sia juga. Nah, terlebih-lebih lagi di dalam hal ingin menuntut ilmu, kita butuh keberkahan. Maka keberkahan ini mesti sesuai, mesti benar jalurnya tadi, ya, supaya dapat keberkahannya tadi. Maka dari itu dibagi menjadi dua, yaitu adab kepada dirinya sendiri dan adab kepada guru yang mengajarnya. Nah, adapun bagian pertama, adab kepada dirinya sendiri itu adalah yang pertama, mensucikan hati daripada segala kejahatan dan segala perangai yang kejalan seperti riya, ujub dan takabur serta hasad, dan sebaliknya membaikkan hati yang bersifat akan kepujian seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan wara dan tawadu dan lainnya daripada segala sifat yang kepujian itu. Nah, jadi adab kepada diri sendiri itu maksudnya di dalam hati kita itu kita mesti benar-benar mengetahui perkara ini. Menuntut ilmu itu di dalam sebuah majelis kita mesti bersih hati. Jangan ada sedikit pun kekotoran yang menempel terhadap siapapun, terhadap apapun dan terhadap siapapun. Jadi nawaitu kita di dalam perkara ingin menuntut ilmu ini mesti benar-benar jauh dari sifat yang jahat. Umpama kita ingin menuntut ilmu ini untuk menambah kepintaran, Pak. Nah, apabila kita menambah kepintaran ini sebenarnya adalah sudah mengarah kepada sifat kejahatan. Ya. Karena apa? Karena pintar di sini nanti akan berkembang menjadi bentuk pintar berdiskusi,
atau berdebat. Karena pintar di dalam berdebat atau berdiskusi ini nanti bukan dia akan mengarahkan kepada kebaikan, tetapi kepada mujadalah. Mujadalah itu adalah perdebatan yang nantinya akan lari atau menuju kepada keharaman. Timbul bertengkar nanti di dalam bermuzakarahnya tadi. Itu jadi mujadalah. Jadi ini mesti dihindari sebab dia merasa tadi tahu, merasa pintar tadi. Jadi selalu ingin unggul di dalam menjawab soal jawab kepada siapapun. Selalu ingin bisa menjawab padahal nggak tahu. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Malik. Beliau ditanyakan 30 pertanyaan oleh orang yang bertanya. 30 pertanyaan itu 27 itu dijawabnya 3 pertanyaan dijawab, yang 27 pertanyaan itu dijawabnya dengan la adri, saya tidak tahu. Kenapa dijawab tidak tahu? Sebab yang bertanya itu punya niat jahat, hanya ingin menambah pengetahuan supaya pintar. Nah, ini untuk apa? Untuk dipakainya berdebat, untuk dipakainya menguji, mengasah situ dan sini. Dan ini untuk ilmu akhirat tidak diperkenankan untuk itu. Ya. Untuk supaya bisa riya di hadapan orang. Nah, ini tadi kejalan riya dan ujub. Kita merasa diri kita lebih pandai dari orang lain nantinya apabila kita sudah belajar tadi. Nah, jadi di dalam ilmu kerohanian ini, jadi nggak usah buruk sangka lagi kepada guru. Guru nggak ada di sini yang ingin merasa. Bagaimana guru ingin punya perasaan itu? Guru sendiri mengajarkan supaya jangan demikian, supaya jangan kita punya perasaan riya, ujub, bangga atau minta diperhatikan dengan orang lain. Nah, jadi apabila kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ini mesti dihilangkan rasa ingin pamer kepada orang lain. Kita belajar tadi, rasa kita merasa lebih baik, banyak lebih tahu dari orang lain. Ini tolong diperhatikan, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Dan mesti diganti dengan sifat yang ikhlas, kepujian. Ikhlaskan kita untuk semata-mata menjunjung tinggi nilai-nilai kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, itu tujuan daripada diri kita apabila ingin menuntut ilmu. Yang kedua, bahwa mengkosongkan hati daripada masagul dengan anak dan istri, daripada jual beli, dan daripada segala yang membimbangkan akan hati, supaya selesai hatinya akan menuntut ilmu. Jadi ini yang kedua, kita mesti di dalam hati kita selesai ini, mesti punya itikat maksudnya. Jadi mesti jangan dipengaruhi, jangan diganggu, kosongkan. Bila kita ingin menuntut ilmu, jangan terganggu dengan hal-hal yang bersifat masagul itu urusan anak dan istri dan jual beli. Kenapa di sini maksud urusan anak dan istri? Anak dan istri ada waktunya, pada tempatnya, itu harus diporsikan, diurus sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Karena kita punya kewajiban yang lain, yaitu mau ibadah, sholat, ya, menuntut ilmu. Jadi kalau semuanya difulkan untuk mengurus anak dan istri, kita nggak bisa sholat nanti. Coba diperhatikan, apalagi anak masih kecil, ya. Baru mau sholat udah merengek-rengek, nggak bisa sholat nanti. Baru mau sholat nanti tolong itu, tolong ini, semua jadi nggak bisa sholat.
Jadi kita punya kewajiban yang lebih fardu daripada kita mengurusi anak dan istri. Karena pertama kali nanti dihisap itu amal sholat. Bukan sudah kamu jaga belum anak istrimu, pas begitu di alam kubur, enggak gitu. Jadi mohon maaf, bukan ingin mengecilkan anak dan istri di sini, bukan. Tetapi yang pertama kali nanti dihisap kepada seluruh pemimpin yang memimpin dirinya masing-masing, ditanyalah kepada kita, ma rabbuka, yaitu tentang siapa yang engkau sembah, yang menciptakan alam semesta ini. Itu dulu ditanya. Enggak ditanya anakmu berapa, sudah diurus belum, sudah dikasih makan apa, enggak begitu kok. Jadi tenang aja. Enggak akan mati mereka ditinggal sebentar untuk kita belajar menuntut ilmu, walaupun dia menangis berjam-jam. Enggak ada sejarahnya mati karena nangis. Belum ada ya? Pernah enggak dengar di berita, TV, koran? Seorang anak mati meninggal menangis. Belum ada perasaan. Ya. Nah, maka dari itu jangan kita tertipu dengan masagul urusan anak dan istri itu. Urus baik-baik pada waktunya. Nah, sudah. Waktu kita belajar ingin menuntut ilmu mesti dikosongkan. Jangan terganggu dengan hal-hal yang demikian, ya. Dan daripada jual beli ini dagang, bisnis urusan dunia. Jadi apabila kita ingin menuntut ilmu, nah sudah. Jadi jangan lagi mikir toko kita siapa yang jaga, ya mak, mbak, dek. Mau belajar ada telepon, halo, saya mau ketemu pak, saya mau mengedilkan sebuah usaha dagang dan lain sebagainya. Baru kita ingin belajar, baru ingin kita keluar, sudah ada telepon berbunyi. Nah, ini disebut urusan jual beli tadi, urusan dagang, urusan dunia. Ini mesti dikesampingkan, ya. Belum lagi yang lain-lain, ya, perkara-perkara, contoh-contoh usaha-usaha yang banyak menarik kita untuk keluar daripada menuntut ilmu. Nah, ini mesti dipikirkan dan mesti ditafakurkan baik-baik ke dalam hati kita. Dan daripada segala sesuatu yang membimbangkan akan hatinya supaya selesai menuntut ilmu itu. Jadi ada yang membimbangkan hati kita dalam menuntut ilmu itu mesti diselesaikan dulu. Nggak bisa kita menuntut ilmu ragu-ragu. Ngerasa nggak sih kita tuh kayaknya mau belajar tapi kok ribet betul ya? Perasaan cuman di sini aja yang ribet begini ya? Susah betul kayaknya mau menuntut ilmu. Di mana-mana tinggal belajar aja, datang aja. Apa susahnya sih? Nah, ini yang disebut ilmu original. Nggak bisa mudah belajar kalau mau ilmu original. Dapat barang yang original tuh, apalagi benda-benda alam apa tuh, benda kuno umpamanya, kan banyak ditipu orang. Benda barang antik maksudnya, kan nilainya mahal barang kuno, barang antik, walaupun hanya sebilah piring, sebuah piring kuno itu mahal harganya, bisa miliaran itu. Nah, sebab apa? Originalnya. Tapi kalau tip replikanya atau kopiannya murah. Jadi kita mau yang original. Jadi cara apapun kita dalam belajar, kita mau original. Memang susah dapatnya. Memang mudah dapat piring antik sekarang. Apalagi piring antik zaman dinasti Ming umpamanya. Nah, itu gimana dapatnya? Ya, jadi tolong dipahami apabila benar-benar kita ingin
menuntut ilmu itu ini mesti selesai dulu di dalam perkara, di dalam hati kita itu. Maka ini disebut adab kepada dirinya sendiri, maksudnya kepada hati kita sendiri, ya. Terus juga yang membimbangkan itu adalah kebingungan-kebingungan di dalam hati kita, keraguan-keraguan. Ini ilmu bener nggak ya aku pelajari ilmu ini? Ilmu ini nanti bakal membimbing aku ke jalan yang benar nggak ya? Nah itu mesti selesai semua, mesti dapat kita keyakinan-keyakinan. Ya, jadi ini jangan sampai kita abaikan, mesti selesai dulu. Karena kalau tidak selesai di dalam hati kita hal ini, nanti sia-sia. Karena di dalam menuntut ilmu kerohanian nggak boleh sedikit pun ada keraguan. Kalau ragu sudah langsung gagal. Ragu satu perkara, ini ada 11, ya 11. Satu perkara kita ragukan gagal, sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Terus yang ketiga, hendaklah orang yang belajar itu merendahkan dirinya dan membesarkan akan dia. Dan jangan membesarkan diri, menghinakan akan dia. Orang yang belajar itu merendahkan diri itu artinya dia mesti mengosongkan dirinya terhadap ilmu. Jangan ilmu itu direndahkan, dikecilkan. Pasti cuman ilmu beginian aja ya umpamanya. Nanti ketemu nanti pas kita sudah masuk kepada kurikulum, kepada babnya, oh ternyata cuman begini aja ya belajar ini. Di awal rasa-rasanya kayaknya begitu sulit betul kayaknya mau masuk ke dalam ilmu. Tiba-tiba cuman begini aja ya. Nah itu berarti kita merendahkan, mengecilkan akan dia. Sudah selesai, itu nggak akan beres kita belajar, nggak akan selesai, nggak akan dapat berkah kita belajar tuh. Yakin aja nggak berkah. Nah kalau udah nggak berkah, kita nggak akan dapat kebaikan-kebaikan dari situ. Ya. Nah terus jangan membesarkan diri, artinya kita menyombongkan diri dan menghinakan akan dia atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya itu. Nah jadi apabila itu guru itu mengajarkan sebuah ilmu itu jangan dikecilkan. Yakni dengan mengata ia di dalam hatinya ilmu itu kecil atau kitab ini kecil, atau yang sering kita dengar dari ini, udah ini baru kulitnya kok. Itu janganlah ya. Janganlah kita walaupun jelas kelihatan kulit, jangan disebut-sebut kayak begitulah, nggak etis ya, nggak cocok, nggak pantas ya. Nah jadi jangan mengatakan itu kitab ini kecil karena aku telah banyak mengajinya, aku telah membacanya umpamanya satu lemari kitab nih. Ini baru kitab ini aja, gitu, jangan dikecilkan, nggak boleh. Dan hanya seyogjanya murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu. Jangan menyangkali akan gurunya dan jangan memerintah akan gurunya kepada suatu ilmu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya. Ini guru, tolong bahas ini aja lah guru, umpamaan. Itu sudah nggak ada adabnya lagi di dalam kita menuntut ilmu. Jadi apa yang diberikan, karena guru pembimbing itu, guru yang mursyid itu tahu apa yang menjadi kebutuhan murid. Jangan murid yang memberitahu kepada guru supaya mengajar apa. Itu udah keluar daripada adab. Ya. Nah jadi hati-hati. Jadi jangan sampai di dalam hati kita tuh terbersit hal yang demikian. Yang keempat, bahwa memelihara akan dia daripada mendengarkan ilmu yang kebanyakan ulama bersalahan di dalamnya. Ya. Jadi jangan kita itu banyak mendengar hal-hal yang aneh-aneh gitu. Umpama kita kan mau belajar itu menurut undang-undang, mau menurut peraturan, mau menurut apa yang disarankan para ulama. Tiba-tiba ada yang bicara, udahlah
Ribet bener sih mau belajar aja kayak gini-gini amat ya. Nah gitu, berarti ini sebenarnya bersalahan. Karena para ulama masyhur pada umumnya selalu ingin mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti itu, mengindahkan itu ya. Nah jadi jangan didengar, mesti kita jaga kuping kita tadi untuk mendengar hal-hal yang di luar, yang dimana kebanyakan ulama itu banyak nggak sependapat gitu. Udah nggak perlu belajar susah-susah, belajar aja pakai Google umpamanya itu. Nah, ini bersalahan daripada kebanyakan ulama. Nggak ada ulama zaman dahulu nyuruh kita belajar pakai Google, nggak ada ya. Atau Ustadz Google, nggak ada ya. Jadi hati-hati. Karena yang demikian itu akan membawa kepada dahsyat dan heran, dan yang demikian itu tiada menghasilkan faidah di dalam ilmu. Jadi nanti kita akan heran, bingung nanti pas kita mendengarkan daripada sebuah pembahasan umpamanya dari yang nggak jelas, yang benar yang mana ya. Nah bingung, kita goyang, akhirnya goyang, akhirnya kita jatuh daripada kaidah kita ingin menjadi seorang penuntut ilmu tadi, gagal lagi dan gagal lagi. Terus yang kelima, bahwa jangan meninggalkan daripada menuntut ilmu yang dipuji oleh syara. Jika berkehendak ia mahir kepada ilmu, tetapi kemudian daripada ia selesai daripada menuntut ilmu yang fardhu ain yang memberi manfaat. Nah jadi di dalam hati kita itu mesti mengerti dan mesti paham kita bahwa jangan sampai kita itu bisa mengiktikadkan belajar ilmu yang fardu kifayah terlebih dahulu atau ilmu yang sunnah daripada keparduan ilmu yang fardu itu maksudnya. Nah jadi di hari awal sebelum mulai kita bertemu guru juga di sini sudah dituntun supaya kita tadi jangan sampai kita meninggalkan ilmu yang dipuji oleh syara, yaitu ilmu yang fardu itu mesti didahulukan. Contoh sholat yang fardu mesti dahulukan dulu sholat fardu. Ini jangan sholat sunat diutamakan, sholat fardunya diberantakin atau sembarangan. Terus yang keenam, hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Nah, hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Berarti yang dimaksud di sini artinya biar kita tuh diri kita tadi biar benar-benar ketemu sama yang sebenar-benarnya ilmu. Ini ada yang bicara, saya kan di sini juga dapat ilmu, saya di sana kan dapat ilmu, saya di buku kan dapat ilmu, di YouTube kan dapat ilmu, di buku-buku, dari teman-teman kan dapat ilmu. Enggak semudah itu dapat ilmu yang hak itu. Jadi ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat itu adalah yang mau masuk ke dalam akhirat nanti siapa? Rohani. Jadi ilmu yang betul-betul bisa membimbing rohani. Ilmu yang bisa membimbing rohani nanti di dalam episode yang selanjutnya akan kita bahas. Karena kita baru duduk ke dalam perkara adab kepada diri sendiri dulu. Nah, jadi ini diri kita harus paham. Jangan sampai kita ingin menuntut ilmu yang gak bermanfaat di akhirat. Hati-hati, ilmu apabila kita tuntut kepada orang yang salah, kepada guru yang tidak menuntun, itu juga terkadang nggak bisa bermanfaat di akhirat.
Maka nanti seorang murid tadi mesti tahu juga kaidah memilih seorang guru. Karena tidak setiap guru itu bisa membimbing. Tidak setiap guru bisa membimbing. Ada guru yang hanya sekedar sama seperti orang sholat lah ya gitu. Tidak setiap sholatnya yang dapat menuntun dirinya kepada berubah akhlaknya. Tidak setiap sholat bagi orang itu yang mencegahnya daripada pekerjaan keji dan mungkar. Nah begitu juga terhadap guru atau kita terhadap ilmu tadi. Tidak setiap ilmu dan guru yang kita jumpai tadi bisa membimbing kita. Sama kaidahnya demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Sia-sia kita hanya dapat letih dan dahaga. Apa sih tandanya guru? Kalau seandainya kita tuh dapat ilmu yang gak bermanfaat di akhirat. Di dunia aja udah ketahuan kok. Udah ketahuan di dunia. Apa ketahuannya? Ayo. Sholat kita banyak, puasa kita banyak, akhlak gak berubah. Hatinya gak berubah. Nah sementara roh kita, ruhani kita tadi butuh keselamatan di akhirat nanti. Nah ini kita mesti tahu indikator-indikator ini mesti tahu. Ini apabila kita tidak tahu di indikasi-indikasi ini maka khawatir kita tertipu nanti. Nah itu ya, maka jadi ilmu ini gunanya kita belajar salah satunya supaya kita jangan tertipu. Nah itu, jadi mesti bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat ke dalam akhirat, di dalam akhirat. Yang ketujuh, sejogjanya bahwa adalah qasad orang yang belajar itu semata-mata karena Allah, yakni menjunjung titah Allah Ta'ala dan karena negeri akhirat. Karena membaiki zahir itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dan mensucikan daripada sifat kecelaan serta hadir hati kepada Allah Ta'ala ya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tadi mengkasatkan tuh benar-benar menyengajakan. Aku sengaja belajar ini untuk, nah itu ya, untuk semata-mata karena Allah. Bukan karena istriku, suamiku, bukan karena aku lagi jatuh bisnisku, bukan karena aku lagi bermasalah dengan istri dan suami dan lain sebagainya. Ada yang demikian. Lagi proses bagaimana rumah tangga lagi pusing. Nah, pelariannya mau menuntut ilmu. Nah, ini juga nggak dapat nih. Karena apa? Di dalam hatinya tidak dikosotkan, tidak disengajakan ingin belajar. Cuman hanya ingin mencari pelampiasan namanya. Ya. Nah ini tetap tidak akan berhasil yang seperti ini. Ya. Nah jadi terus jadi adab kepada diri sendiri tadi ada 7 perkara ya. Nah terus nanti adab kepada guru yang mengajarnya tadi ada 11 perkara. Jadi kita renungilah dahulu, kita tafakurkan terlebih dahulu 7 perkara ini. Benarkah tidak aku akan melanjutkan ingin menuntut ilmu kalau beginilah berat caranya? Benarkah aku ingin benar-benar sukses di akhirat nanti kalau beginilah caranya? Begitu berat rupanya. Enggak seperti yang lain-lain, maka pikirkan lagi. Jadi kalau memang mau belajar, mau selamat sukses di akhirat, mikir-mikir dulu. Jangan sembarangan.
nanti malah dapatnya bukan kebaikan loh, keburukan. Jangan main-main loh. Ini bukan mengancam, bukan ini itu. Kalau nggak benar-benar malah dapat keburukan. Dan dari murid-murid yang belajar ilmu kerohanian, ilmu fardu ain ini, saya katakan dengan terus terang, tidaklah 60% yang bisa berjalan, sebab tidak ditafakurkan kembali. Hampir berarti sebagian besar gagal. Mereka tereliminasi di pertengahan jalan. Jadi jangan dianggap remeh 7 perkara yang kepada diri ini tadi. Ini sangat-sangat menentukan juga keberhasilan kita menuntut ilmu. Ya, itulah. Jadi kalau apabila kita ingin yang antik, ingin yang super, itu barangnya yang kita dapat tuh barang yang super, barang yang antik, tentulah susah mendapatkan. Ya. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu perkara adab belajar kepada dirinya sendiri. Sesuai dengan tema ngaji tempo dulu, inilah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Mereka belajar seperti ini dengan adab-adab yang benar. Usikum wa nafsya bitaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan paparan penjelasan pada malam hari ini tentang adab-adab menuntut ilmu kepada diri kita. Semoga kita bisa menjalankan bentuk-bentuk dari adab-adab kepada diri kita yang 7 perkara tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil hadi ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Untuk mengakhiri majelis salawat dan majelis ilmu kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.